Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini kita mengadakan ibadah kembali ya, setiap akhir bulan kita mengadakan ibadah. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyi bersama. Apapun kita lakukan. Lagunya Selamat Pagi Bapak. Anak-anak kita ucapkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita memuji, kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapak, sekarang kita bergembira ya Bu. Ya, mari anak-anak kita bergembira. Karena apa? Karena apa Bu? Karena kalau kita bergembira, kita bertambah sehat. Nah, selain itu karena bulan depan kita sudah memasuki bulan Desember. Oh iya. Apa ya bulan Apa Desember? ya? Kita mau merayakan apa ya? Ya. Siapa yang ingat? Pasti Pasti anak-anak tahu. pasti itu. Ya. Pinter pasti. Kita merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Iya, pinter. Ayo tanggal berapa anak-anak? Ya, tanggal 25 Desember. Nah, kita harus bergembira. Kita menyiapkan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita nyanyi dulu yuk, biar kita senang yuk. Ya, anak mari kita menyanyi bersama. Lagunya apa Bunda? Happy, ya. Bergembira anak.
sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, Senang sekali. kita sudah bergembira ya, Agustin. Senang dah? Nah, Pasti senang. kita sudah bergembira memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan apa Bu Agustin? Mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kita harus mendengar firman Tuhan. Supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Iya, betul. Apalagi sebentar lagi kan hari Natal. Hari Natal, Ya, kita kelahiran harus Tuhan kita, Tuhan kita Yesus. menyiapkan bukan baju baru atau sepatu baru, tapi hati yang baik. kita yang baik. Nah, itu ya anak-anak ya Penuh yang dengan penting. cinta ya. Iya. Hati kita yang penuh dengan cinta. Iya. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan anak-anak? Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis. Kita dengarkan Tuhan cerita tentang Yusuf. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, senang rasanya hari ini Bu Aris bisa berjumpa kalian semua. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita tokoh Alkitab yang minggu-minggu ini menjadi materi agama kita. Siapa dia? Tunggu ceritanya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, jadikan Bu Aris berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua. Haleluya. Amin. Oke, sudah siap mendengarkan? Siapkan Alkitabnya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil di Kejadian pasal 42 sampai 45. Wah, banyak ya. Tapi jangan khawatir karena sudah bersedias dalam bentuk video. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, ceritanya tentang Yusuf. Ya, siapa yang tahu Yusuf itu anaknya siapa? Anaknya Bapak. Ada yang tahu nggak? Nah, ya pintar. Anaknya Bapak Yakub. Nah, Yusuf itu punya saudara. Saudaranya ada, pasti kalian sudah tahu ya. Kemudian ceritanya dari Yusuf waktu itu pernah dibuang, dijual sama saudara-saudaranya. Nah, hari ini kita akan melihat video tentang Yusuf menjadi titik-titik-titik. Nah, nanti akan tahu setelah melihat videonya. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana
dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku.
Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, anak-anak sudah lihat videonya kan? Nah, walaupun Yusuf disakiti, dijahati sama saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengampuni. Nah, anak-anak juga harus seperti itu ya, mengampuni, mau memaafkan. Kalau temannya ada yang bersalah, dimaafkan ya. Harus seperti Yusuf. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni, mengasihi, saling menyayangi. Oke, kita akan berdoa bersama-sama menuntut firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan saling menyayangi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Haleluya, amin. Terima kasih, dadah. Dan Yesus memberkati. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bu Ya, Agustin ya. Nah, pinter semuanya. Iya, semoga pesan-pesan dari firman Tuhan bisa anak-anak tanamkan di dalam hati supaya supaya anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang Baik, yang hebat ya. Terima kasih. Nah, setelah itu jangan lupa memasukkan apa Bu Agustin? rezeki kita. Nah, kita berbagi dengan Berbagi siapa? rezeki dengan teman-teman yang membutuhkan. Iya, jadi anak-anak juga bersyukur ya karena sudah bisa punya rumah, punya orang tua yang baik, yang sayang. Selain itu, kalian juga sudah diberi rezeki sama Tuhan, tetapi jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang kurang mampu atau tidak bisa sekolah atau menikmati seperti kalian. Demikian ya Bu Agustin ya. Nah, nanti persembahannya yang di amplop kecil kuning bisa kalian kumpulkan ke sekolah ya. Ya, nanti ke kelas masing-masing. Iya, gitu. Terima kasih.
kasih anak-anak. Semoga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan pada kedua orang tua kalian dan juga anak-anak supaya tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bu Agustin, selain kita ibadah ini, kita apa lagi ya? Anak-anak, selain kita beribadah, kita akan merayakan teman kita yang berulang tahun di bulan November. Siapa Mika ya yang kira-kira siapa saja ya? Kelasnya KB siapa? Kelas KB itu kayaknya nggak ada ya Bu Agustin. Kalau nggak ada berarti kelasnya Pak Iya, Tono. Pak Tono. Siapa ya yang ulang tahun di bulan November? Seingatnya Bu Mika ada Nafa. Oh, Nafa, selamat ulang tahun Nafa. Siapa lagi ya? Selamat ulang tahun Nafa. Kemudian ada Stevilia. Stevilia, halo Stevilia. Ada Stevilia. Selamat ulang tahun. Kemudian satu lagi dari TKA Bu Agustin, Gisela. Gisela. Selamat ulang tahun Gisela. Iya. Kalau dari kelas Bu Agustin ada enggak Bu? Yo, siapa Ayo, siapa ya yang ulang tahun Agustin bulan yang ini? muda? Angkat tangan aja siapa yang ulang tahun? Depannya hurufnya S. Oh, tahun Samuel. Oh iya. Selamat Selamat ulang untuk tahun anak-anak. Samuel. Iya. Semoga panjang umur Semoga ya. panjang umur. Sehat selalu. Tambah pintar, tambah pandai, tambah semangat sekolahnya. Iya. Tuh, yuk kita nyanyi yuk buat anak-anak teman-teman yang yang berulang tahun Bu. Setelah kita bergembira, beribadah dan juga merayakan ulang tahun teman-teman, mari kita tutup dalam doa ya. Ya, nah kita berdoa bersama. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu buat orang tua dan juga anak-anak, sehingga mereka dapat memberikan persembahan kepada Engkau, dan juga kami berdoa buat anak-anak yang berulang tahun bulan November ini. Semoga Engkau pun memberkati mereka semakin pandai dan bertumbuh dewasa. Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu atas ibadah dan juga firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, hari ini kita sudah mengikuti ibadah dan sudah merayakan ulang tahun teman kita. Kita ketemu kembali dalam ibadah di bulan depan. Selamat ketemu lagi anak-anak.